mensimulasikan media pembelajaran dengan materi penyajian data dan pengolahan data dengan media pembelajaran padi atau papan diagram. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Clarissa Putri Arlinda dengan NIM 21800000177. Saya Putusita Shelby dengan NIM 218000252. Saya Aditya Yasmila dengan NIM 2180000. Penyajian data adalah proses menyajikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel dan diagram yang bertujuan untuk memudahkan dalam membaca data. Sedangkan pengolahan data yaitu data yang lebih disajikan dalam bentuk penyajian, kemudian diolah oleh pihak yang membutuhkan informasi data. Sekarang kita akan belajar menyajikan data dengan 3 macam diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk lebih memudahkannya, kita menggunakan padi atau papan diagram. Kita juga belajar cara mengolah dan menggunakan padi ini. Macam-macam pengolahan data yang akan kita bahas yaitu 1. Menentukan mean atau nilai rata-rata. Yang kedua, menentukan median atau nilai tengah. Yang ketiga, menentukan modus atau nilai yang sering muncul. Dan yang keempat, menentukan selisih. Berikut ini cara pembuatan dan cara penggunaan media pembelajaran padi atau papan diagram. Nah, teman-teman, pertama-tama saya akan memberitahu apa aja sih yang ada di dalam padi ini. Yang pertama yaitu penggaris. Penggaris ini sebagai sumbu Y. Di sebelahnya penggaris ada diagram batang. Kemudian di sebelahnya lagi ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini berupa persen dan pada benang yang dililiti pada nilai yang diberi atau yang diketahui maupun nilai yang telah disediakan. Nanti jika soalnya sudah diketahui, maka kita akan bisa menarik pita yang ada di bawah dan menempelkannya dengan paku yang telah disediakan. Sebagai contoh, kita bisa menarik pita ini ke atas. Misal di angka 60, lalu kita beri paku untuk menempelkan pita tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba menggunakan soal. Soalnya adalah sebagai berikut. Hasil panen di Desa Sukamaju pada tahun 2016 sejumlah 60 ton. Pada tahun 2017 sejumlah 30 ton. Pada tahun 2018 sejumlah 70 ton. Pada tahun 2019 berjumlah 60 ton dan pada tahun 2020 sejumlah 80 ton. Tentukan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkarannya. Dari soal berikut diketahui di penggaris ini kita tempelkan tulisan jumlah hasil panen dalam bentuk ton. Lalu kita tarik pita yang ada di bawah ini menuju ke angka 60 karena pada tahun 2016 untuk soal itu hasil panennya sejumlah 60 ton. Lalu di 2017 kita tarik ke angka 30 karena pada soal tadi untuk tahun 2017 panen berjumlah 30 ton.
Lalu pada tahun 2018 sejumlah 70 ton. Sekarang pada tahun 2019 berjumlah 60. Sekarang yang terakhir 2020 berjumlah 80. Teman-teman, ini adalah contoh hasil data yang sudah diubah ke diagram batang. Sampai di sini paham kan? Oke, selanjutnya kita akan merubahnya ke diagram garis dengan menggunakan benang. Yang pertama, tancapkan paku di angka 0. Kemudian kita liliti dengan benang. Lalu hubungkan dengan data berikutnya. Setelah itu ke 30. Dari ke 30 lalu ke 70. Setelah itu ke 60. Dan yang terakhir ke 80. Nah, ini merupakan contoh data diagram garis yang sudah diubah dari diagram batang. Nah, untuk mengubah ke persen, maka setiap data yang kita peroleh ini, kita jumlahkan terlebih dahulu. Yang pertama 60 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 60 dan yang terakhir ditambah 80 dengan memperoleh hasil yaitu 300. Lalu setiap data yang tadi kita ubah menjadi persen. Yang pertama datanya adalah 60. 60 dibagi 300 dikali 100% dan hasilnya adalah 20%. Maka kita tancapkan paku di sini di angka 20. Lalu kita lilitkan dengan benang ini. Setelah itu data yang kedua adalah 30. Jadi 30 dibagi 300 dikali 100 hasilnya 10%. Kita tancapkan paku di angka 10. Setelah itu data berikutnya adalah 70. Jadi 70 dibagi 300 dikali 100% maka mendapatkan hasil 23,3%. Kita tancapkan di 23 di sini. Lalu kita liliti benang juga. Setelah itu data yang keempat adalah 60. Jadi 60 dibagi 300 dikali 100% maka mendapatkan hasil 20%. Ini sudah ada 20, kita tinggal lilitkan saja tadinya.
Setelah itu yang terakhir datanya 80. Jadi 80 dibagi 300 dikali 100 maka mendapatkan hasil 26,7%. Kita tempelkan paku di angka 26. Nah, jadi inilah data yang diubah dari diagram batang ke diagram lingkaran. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengolah data dengan menentukan mean, median, modus, dan selisih. Yang pertama, kita menentukan mean atau nilai rata-rata. Caranya yaitu hitunglah jumlah data keseluruhan, jadi 60, 30, 70, 60, dan 80. Hasilnya sama dengan 300. Kemudian setelah diperoleh data, keseluruhannya dibagi dengan banyaknya data. 300 dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 5. Jadi 300 dibagi 5 sama dengan 60. Sehingga mean atau nilai rata-rata dari data tersebut adalah 60. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan median atau nilai tengah. Caranya yaitu urutkan angka dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Nilai yang terkecil yaitu 30, 60, 60, 70, dan 80. Lalu ambil nilai yang ada di tengah-tengah. Nah teman-teman, apabila jumlah datanya genap, ambil dua nilai yang ada di tengah-tengah, kemudian dibagi dengan 2. Berhubung data yang kita punya itu jumlahnya ganjil, jadi kita langsung saja ambil nilai tengahnya. Mana nilai yang berada di tengah-tengah? Ya, 60. Jadi median nilai tengah dari data tersebut adalah 60. Selanjutnya, yang ketiga menentukan modus atau nilai yang sering muncul. Urutkan angka dari yang terkecil ke angka yang terbesar. Seperti tadi ya teman-teman, kita mengurutkan dari angka 30, 60, 60, 70, dan 80. Lalu, lihatlah angka mana yang paling banyak, angka mana yang sering muncul. Nah, dari kelima data tersebut, angka mana yang paling banyak? Yaitu angka 60. Jadi, modus atau nilai yang sering muncul dari data tersebut adalah 60. Yang terakhir, kita akan menentukan selisih. Caranya yaitu tentukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Seperti tadi ya teman-teman, 30, 60, 60, 70, dan 80. Jadi nilai terkecilnya yaitu 30 dan nilai terbesarnya yaitu 80. Setelah itu, untuk mendapatkan hasilnya, maka nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya